Halo semuanya, selamat datang, welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Sorry startnya agak malam. Tadi soalnya lagi ada yang dikerjain, jadi nanggung, jadi saya baru start sekarang. Oke, semoga semuanya pada bisa join, semuanya asik-asikan seru-seruan. Thank you buat hari ini yang udah datang ke acara kita di TK ya. Akhirnya kita selesaikan di TK live kita yang buat umum. Ya, jadi kita udah pernah lakukan ini sebelumnya, terus sekarang kita lakukan lagi. Dan thank you banget buat semua yang sudah hadir. Doaku banyak belajar juga tadi dari session yang tadi. Dan seru banget karena pada buang-buangin emosi ya. Tadi ada 100-an lebih orang, 120 atau 130-an orang. Ya, pada buangin emosi, beban-beban di dalam bawah sadarnya rame-rame gitu ya. Dan banyak sharing-sharingnya. Seru banget, doaku lebih banyak lagi sharing dan support dari teman-teman semua untuk sistem DOA. Jadi thank you, selamat menempuh hidup baru buat semua yang sudah ikut di kelas tadi. Doaku lebih asik lagi, lebih seru lagi, lebih happy lagi, lebih menyenangkan lagi. Katanya Kak Rani, akhirnya apa nih? Akhirnya ikut di TK atau akhirnya live ya? Soalnya hari ini live-nya kita agak malam ya, jam 9. Kirain hari ini nggak ada live, ada kok. Jadi cuman dimundurin doang dikit ya. Tadi soalnya lagi ngerjain sesuatu di belakang ya. Oke, Sukabumi hadir, Kak Heti, halo selamat datang. Sukabumi Jayapura hadir, Kak Naomi, selamat malam. Kak Naomi, selamat datang. Kak Priya, Kak Sisi, Kak Firdias, Kak Bea, halo welcome semuanya. Kak Mike, ada Kak Aprilia, Kak Rani, Kak Adinata, selamat datang semuanya. Kak Bara, Kak Fitria, Kak Deborah. Oke, Kak Oni dari Lubuk Linggau hadir. Sip, yes, mantap sekali. So, sambil nunggu teman-teman gabung semua, saya mau sharing-sharing lagi ya tentang apa yang hari ini saya akan bagikan. Ya, jadi hari ini ada satu cerita kisah yang menginspirasikan saya. Ya, jadi kalau pas lagi tadi itu saya sempat ngebaca tentang artikel ya. Terus artikel ini bagus banget, saya search lagi di YouTube, beneran gak sih ada kayak gini? Nggak taunya bener, ini adalah satu kejadian yang bener-bener nyata gitu ya. Dan ini menurut saya sangat menarik. Jadi kisahnya ini adalah di salah satu perlombaan lari maraton ya, jadi kayak cukup jauh gitu ya. Anda bisa search di Google, namanya Ivan Fernandez kuncinya sama Abel Mutai. Jadi Abel Mutai ini seorang pelari dari Kenya dan Ivan Fernandez ini dari Spanyol. Kisahnya mereka ini sangat-sangat inspiratif banget. Jadi ceritanya pas lagi perlombaan ini ya, kayak mereka semua memang udah berlatih kayak setengah mati ya ibaratnya. Biasa kan kalau kita ngelihat sekarang apalagi lagi Olimpiade nih, saya lagi seneng banget nontonin gitu ya. Olimpiade tuh kayak saya ngeliatin yang seru itu, nih Indonesia baru menang ya ganda putri ya. Saya ingat saya tadi update-nya. Ya, bulu tangkis ganda putri kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi ya. Terus saya tadi ngeliat juga ada di bagian apa, olahraga tembak ya, itu yang seru ya, olahraga tembak ya kayaknya yang menang Rusia deh tadi. Cuman saya cuma ngeliat sekilas ya, seru banget gitu, kayak nembak gitu, des gayanya cuman kayak santai banget gini tapi tepat semua gitu, kayaknya keren banget gitu. Nah jadi saya nonton, terus katanya Temput ada angkat besi juga, angkat besi menang juga medali emas. Waduh, hebat banget ya. Doaku banyak prestasi yang bisa diraih sama atlet-atlet kita, karena banyak banget yang potensial, yang luar biasa ya. Kemarin juga saya ngeliat yang seru juga di bulu tangkis ganda putra ya, yang ini dia pernah menang juara dunia tapi di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi itu saya lupa namanya, masih muda orangnya tapi seru banget pas saya lihat di YouTube pas pertandingannya, itu benar-benar menarik gitu ya. Jadi kayak seru banget, ganda putra juara. Nah itu seru banget. Nah nanti kalau teman-teman bisa cari mungkin seru ya. Jadi kayak banyak banget kalau nonton. Nah si ini Marcus sama Kevin ya, itu seru banget kalau nonton mereka gitu ya. Apalagi kalau Kevin ya, kalau main kayak lucu banget, banyak tekniknya ya. Kevin Sanjaya kata Kak Cita. Yes, kalau nonton Kevin Sanjaya tuh paling kocak ya, ngakak-ngakak karena seru banget. Kalau teman-teman suka nyari atlet yang ganteng-ganteng, Kevin lah ganteng banget ya. Terus mainnya tuh lucu sama suka iseng gitu ya. The Minion katanya Kak Vera. Yes, bener banget. Jadi kalau nonton mereka tuh kayak seru, lucu banget gitu ya. Jadi kayak banyak, ibaratnya di sports itu hal yang seru-seru dan menarik. Nah salah satu kisahnya yang menyentuh banget adalah kisahnya Ivan Fernandez ini sama Abel Mutai. Ya, jadi Abel Mutai ini adalah penyanyi dari Kenya. Ya, jadi dia setengah mati banget.
struggle buat belajar ya, ibaratnya lari terus sampai akhirnya pas di perlombaan dia berlari sekuat tenaga gitu ya, bahkan sampai di terakhir. Nah pas mau di finish ternyata dia salah lihat garis finishnya katanya. Jadi kayak dia sangkain dia sudah ngelewatin garis finishnya, tapi ternyata belum gitu ya. Ketika belum mencapai garis finishnya itu, tapi udah di terakhir gitu ya, benar-benar di ujung. Nah terus begitu ngelihat si Ivan Fernandez ini langsung ini kan, dia bilang wah ini kok dia udah berhenti larinya, udah nggak ngebut lagi kata dia gitu. Akhirnya si Ivannya bilang, "Oi, lari terus kata dia. Cuma kan si Ivannya ini kepake bahasa Spanyol ya, disuruh teriakin terus, "Ayo lari, masih belum" gitu. Cuman dia nggak ngerti ini apaan gitu. Jadi si itunya udah mulai pelan-pelan si Abel Mutai-nya. Nah, begitu udah tahu begitu, si Ivan Fernandez ini langsung lari ke belakangnya terus didorongin. "Ayo lari lagi, masih lari lagi." Akhirnya dia lari. Dan akhirnya si Abel Mutai itu masuk dan jadi pemenangnya di perlombaan itu gitu ya. Nah terus pas lagi udah selesai, diwawancaralah si Ivan Fernandez ini. Dia kan orang Spanyol ya, sama pewawancara ditanyain, "Kamu kok kenapa membiarkan si orang ini menang, padahal kamu kan sedang mewakili negaramu," kata dia begitu kan di pertandingan ini. Ya tapi dia bilang katanya, "Saya tidak memberikan dia kemenangan, tapi dia memang sudah menang," katanya dia. Dia sudah menang dan memang perlombaan ini sepenuhnya milik dia karena dia sesungguhnya lah pemenangnya, kata dia gitu. "Tapi kan kamu bisa menang kalau misalkan kamu rela dan kalau kamu ngelewatin setiap garisan itu," katanya gitu. Nah cuman si Ivan Fernandez ini bilang, "Kalau misalkan saya finish dengan cara seperti itu, emang apalah arti sebuah kemenangan?" Dia bilang. "Apakah cuman bicara Anda ngelewatin garis finish dan mendapatkan medalinya?" Dia bilang. "Dan berdiri di atas panggung itu. Apa yang mau saya katakan kepada ibu saya kalau misalkan saya mengambil kemenangan seperti itu? Dia memang pemenangnya ya, hari ini saya memang sudah berjuang sekuat tenaga saya, tapi tetaplah dia yang pemenang sesungguhnya," katanya seperti itu. Jadi akhirnya dialah jadi pemenangnya gitu ya, si Abel Mutai ini. Tapi kisah Kevin Fernandez dan Abel Mutai ini bicara tentang banyak soal sportivitas, soal tentang ajaran, tentang bagaimana kita bukan cuma sekedar kayak mengambil titik kelemahannya orang lain di satu saat terus lalu kita mengklaimnya sebagai kemenangan kita. Di dalam kehidupan apa yang bisa kita terapkan dari hal ini? Terkadang misalnya contoh kalau lagi berantem gitu ya di keluarga misalnya, atau ada rekan kerja, atau misalkan sama orang tua, kita suka kadang-kadang pengennya menang gitu loh. Ya harus kita menang, tapi terkadang kita bisa melihat bahwa kalau kita menang, akankah itu malah bikin semuanya jadi lebih berantakan? Kadang-kadang karena keinginan kita untuk menang, kita memperjuangkan segala cara, sehingga akhirnya banyak hal yang di tengah perjuangan mencari kemenangan itu membuat semuanya jadi tidak nyaman, kayak gitu. Entah mungkin berantem lah, apalah segala macam. Mungkin secara argumentasi kita menang, tapi secara keseluruhan kita kalah. Nah, jadi kadang-kadang menang kalah ini yang seringkali menjadi penting dalam hidup kita. Dan itu salah satu poin yang perlu dilepaskan. Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat hal yang lebih penting. Mungkin kalau saya ngalah, pada akhirnya saya akan menang di keluarga saya. Mungkin kalau saya ngalah, saya akan menang bersama dengan orang tua saya. Mungkin kalau saya ngalah, saya akan menang di pekerjaan saya. Terkadang ada hal yang mungkin kita tidak perlu menang di hal yang kecil, tapi kita bisa memenangkan hal yang besar. Terkadang masalah tentang ego kita sendiri aja yang kita harus mempertahankan itu semua. Dan ego itu muncul dari apa? Dari rasa yang tersimpan di dalam bawah sadar kita. Jadi itu. Makanya kita perlu melepaskan kebutuhan kita untuk selalu menang sendiri. Makanya ada yang bilang orangnya egois, maunya menang sendiri. Ya seringkali seperti itu. Nah terkadang bagaimana kalau misalkan kita tidak harus selalu menang, tapi mungkin kadang-kadang dengan kita mengalah itu bisa berkontribusi banyak atas kehidupan kita. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda akan menyadari hal ini. Semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, dikasihkan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, terima. Ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan pelan. Katanya Kak Vie Sinta, "Coach, makasih sekali nonton live-nya. Saya bisa hilangin luka batin saya yang sudah 3 tahun terakhir. Sekarang saya happy, hari-hari saya jadi bahagia." Terima kasih Kak Sinta buat sharingnya. Yes.
Katanya saya tipe introvert, sulit untuk terbuka dengan orang lain. Makanya saya suka diam sendiri selama ini. Akhirnya saya nggak sengaja lihat live IG-nya, langsung lega. Terima kasih Coach. Terima kasih Kak Sinta. Welcome di acara kita. Sering-sering mungkin nonton, siapa tahu ada tema-tema lain, wisdom-wisdom yang bisa dipelajarin ya semuanya. Jadi makin hari makin asik, makin ringan, makin happy. Terima kasih banget buat sharingnya. So, buat teman-teman semua, kapanpun kemenangan adalah menjadi sesuatu yang menjadi keharusan bagi dalam hidup Anda. Kapanpun kalau kalah, itu diartikan negatif buat Anda. Misalkan kalau kalah, artinya saya titik. Setiap manusia kan tidak mau kalah, benar ya? Jadi selalu pengennya menang terus gitu. Nah, perhatikan coba kapanpun Anda tidak ingin kalah, ya. Dan kalau kalah tuh rasanya nggak enak, misalnya. Coba perhatikan rasa apa yang muncul dalam diri Anda. Kalau bilang ke dalam hati, misalkan, kalau saya kalah, rasa apa sih yang muncul? Coba dicek, misalnya saya kalah. Kalau saya dulu di sekolah, saya pernah nggak naik kelas. Saya argumen sama orang di kantor, mungkin saya kalah. Dia lebih baik, dia lebih benar, dia lebih oke. Saya kalah. Oke, rasakan semua rasanya. Sadari, terima saja rasa ini. Kalau pernah Anda simpan dalam diri Anda, ikhlaskan semuanya, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima saja, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Hembuskan perlahan. Ngalah bukan berarti kalah, juara sejati adalah yang bisa membuang emosinya. Yes, jadi bisa dilepaskan ya. Jadi kayak supaya kita menang ya dari ego kita sendiri. Ya, jadi kita nggak perlu simpan. Nah, ini ada yang kemarin nih, Anxiety Care Lombok. Halo, kebetulan kemarin ada yang nanya, Coach, kapan ada kelasnya gratis? Nah, jawaban pertanyaan Anda sudah terjawab nih ya. Silakan Anda gabung di bit.ly/doa_Indonesia. Nah, di sana Anda bisa join ke kelas gratis. Nanti akan diadakan pada tanggal 8 ya. Kelas doa untuk Indonesia, melepaskan emosi terkait dengan COVID-19 dan emosi yang lainnya. Jadi silakan Anda kalau mau gabung, monggo ya, silakan belajar. Katanya kemarin mau nanya, kelasnya yang gratis dong Coach, katanya. 100.000 ya, bukan 100.000 lagi, gratis nih ya, silakan datang ya. Jadi boleh. Sekarang lagi nahan marah sama suami saya, sekarang jadi nyeri dada di kanan, dilepaskan saja kayak gitu ya. Pengen menang terus, katanya Kak Jevan Vina. Oke, kapanpun dalam hidup Anda butuh untuk menang terus. Ya, segala kebutuhan untuk Anda menang terus, perhatikan semua rasanya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan semuanya. Bangun tidur terasa sakit kepala, teringat trauma masa lalu, sering dimarahin, trauma karena pernah dibentak. Ya, dilepaskan saja, jangan disimpan ya. Lagi marah, sedih menjadi sesuatu yang tidak pernah dianggap, itu juga dilepaskan saja. Pokoknya jangan ada yang disimpan. Oke ya. Linknya boleh ditulis. Oh ya, saya coba tulisin ya. bit.ly.com, bentar ya, bit.ly.com /doa Indonesia. Oke ya, jadi tinggal ikut ke sana. Nah, saya pin dulu bentar. Oke. Silakan tuh ya, kalau misalkan yang mau daftar, silakan masuk di sana ya. Kalau misalkan Anda pengen belajar untuk melepaskan emosi, ya jadi bisa belajar di sana. Kan ada yang nanya, gimana nih cara buang emosinya? Nanti Anda silakan belajar di sana ya. Saya malah selalu mengalah karena tidak mau ada keributan setiap ada masalah. Kapanpun Anda selalu mengalah, ya jadi ini juga tidak baik. Kalau selalu mengalah juga konslet. Kenapa? Kadang-kadang mungkin kita bisa kalau nggak selalu mengalah itu kayak kabur biasanya. Nah, mungkin kita seharusnya bukan kabur, tapi kita coba dialog, coba diskusi, coba ngobrol gitu ya, diskusi, ngobrol, dialog. Nah, itu lebih menjadi solusi dibandingkan kita ya sudahlah, daripada ribut saya kabur aja. Nah, banyak orang yang kayak gitu. Daripada berantem, mendingan saya melarikan diri kayak gitu ya. Jadi kayak akhirnya dia kabur. Nah, jadi jangan kabur, teman-teman ya. Kita perlu untuk ya udah, apa solusinya kita perlu cari tahu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda pengen supaya bisa ya istilahnya lebih happy, diskusikan. Kadang-kadang ada hal yang mungkin tidak sesuai sama kita ya. Kayak kemarin ada salah satu kenalan saya yang sharing, dia bilang, saya selalu ditindas sama mertua saya dari semenjak dulu bertahun-tahun, kata dia. Saya nggak berani, saya selalu menghindar, mencari ibaratnya ketenangan, yang nggak berani untuk konfrontasi, dia bilang, karena saya nggak enak
Tapi selalu saya jadi kena terus, dia bilang. Jadi saya pendam aja semua rasanya sendiri. Nah, sampai di satu titik begitu dilepaskan, akhirnya dia berani untuk melangkah. Ketika berani melangkah, dia berani ngomong, tolong saya jangan ditindas terus gitu, karena saya sudah sekian lama diperlakukan seperti ini. Kalau memang tidak suka, katakan saja tidak suka. Kalau ada yang mau dirubah, katakan saja dirubah apa. Jadi saya bisa benar-benar lakukan. Jangan ngomongnya A di belakang B. Kalau emang gak suka, bilang aja gak suka. Kalau suka ya bilang saja suka. Nah, jadi ketika dia ngomong kayak begitu, ya akhirnya jadi ada diskusinya gitu. Nah, ketika diskusi, jadi bisa ada penyelesaian. Seringkali kita kabur, ketika kabur, jadi akhirnya ya seperti itu malah jadi konslet gitu ya, kayak gitu. Oke, so jadi teman-teman semua perhatikan semua rasa tersisa terkait dengan hal ini. Semua hal keharusan Anda untuk melarikan diri dan tidak mau ada keributan, ya tanda kutip, seolah kalau diskusi pasti akan ribut. Bagaimana kalau Anda belajar untuk diskusi dan belajar untuk melepaskan emosi Anda dulu, sehingga diskusinya jadi nggak ada perang-perangan. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kesadaran penuh. Untuk Anda bisa berdiskusi, bisa berdialog, dan semuanya tidak mengizinkannya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan perlahan. Oke. Trauma dan takut katanya Kak Ana. Oke, hopefully bisa dilepaskan ya. Teman-teman saya selalu dimarahin, dibully sama teman-temannya, kasihan banget ya. Ajak saja nanti ke acara di Way for Indonesia ya, Anxiety Care Lombok. Monggo silakan diajakin aja kalau misalkan pada teman-teman pengen coba belajar juga ya, nanti bisa masuk ke linknya itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di Facebook kebetulan nggak bisa dipin sama saya, jadi Anda tinggal ini ya masuk, bisa gak sih dipin kalau di Facebook? Saya coba ya, siapa tahu ada bisa juga ya. bit.ly.com, bentar ya teman-teman ya, bit.ly.com /DOA Indonesia ting pin. Oh, ternyata nggak ada pinnya. Gimana nih cara pinnya di FB? Katanya pinnya bisa. Oh iya, ditahan dulu. Udah ya. Nah, jadi silakan nanti masukin di situ aja link buat ngedaftar, buat belajar melepaskan emosi ya. Ada kelasnya nanti 2 jam, Anda akan saya pandu untuk belajar ngebuangin emosi, beban bawah sadar kita ya. Jadi supaya bisa benar-benar kayak buang biar bisa ringan ya. Jadi ketika udah dilepaskan nanti jadi ringan, jadi bisa lebih happy ya. Jadi thank you buat semua teman-teman yang udah datang di hari ini, tadi belajar ikut melepaskan emosi di acara DTK kita ya. Dan doa saya nanti bisa lebih banyak lagi yang ngerti tentang melepaskan emosi. Nanti yang sekarang di sana sih saya udah lihat udah ada 1.700-an orang ya. Doa saya lebih banyak lagi yang bisa ikut. Jadi kita sama-sama tanggal 8 nanti buang-buangin emosi bawah sadarnya yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Biar lebih happy, lebih senang gitu ya. Pengen bikin dunia lebih baik lagi. Dari kemarin banyak yang udah ngerasain hidupnya jadi lebih tenang, lebih happy, lebih seru, lebih asik ya. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Jadi kayak gitu. Yang link yang COVID apa? Link COVID doatrt.com /COVID ya. Jadi gampang banget. Kalau ada yang punya problem COVID segala macam, silakan di doatrt.com /COVID. Anda bisa belajar juga secara gratis di sana. Oke ya. Jadi thank you teman-teman semua. So perhatikan lagi semua hal keharusan Anda untuk menang. Ya, dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk tetap bahagia, tenang, dan damai, mementingkan tentang kebersamaan. Ya, terkadang lebih baik, lebih oke dibandingkan sekedar kemenangan. Dan supaya tidak mengizinkan Anda semua hal terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Terima, tarik nafas pelan, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, dan lepaskan. Yes, semoga warga Indonesia lebih happy lagi, nggak ada tawuran dan demo. Amin, amin, aminnya. Doa saya seperti itu ya. Karena pengen banget supaya lebih happy, orang Indonesia bahagia semuanya gitu ya. Kembali seperti cita rasa kita dulu. Kita dulu Indonesia adalah negara yang punya jati diri yang sangat dikenal akan ramah tamah dan gotong royong. Ya, dari zaman dulu itu yang selalu dulu disuarakan. Tapi sekarang kita kayak kehilangan jati diri kita. Banyak orang ngegas, gampang marah, meledak-ledak gitu ya. Terus saling tidak peduli satu sama lain gitu. Padahal sebenarnya dulu ya kalau kita lihat
malah banyak pembelajaran masa lalu orang Indonesia itu orang-orang yang sangat baik-baik, ramah-ramah, peduli satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kita bisa menciptakan perubahan itu, ya, mengembalikan Indonesia kepada fitrahnya, dalam artian pada dasarnya kita orang-orang yang baik, yang saling jaga-menjaga, yang saling peduli satu sama lain, saling bergotong royong untuk kemajuan umat manusia. Karena menurut saya sama seperti yang dikatakan kembali lagi Pak Habibie, kalau misalkan Indonesia mau maju di mata dunia, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi kalau Indonesia mau maju di mata dunia, di kancah dunia, yang kita perlukan adalah maju dalam artian sumber daya manusianya. Jadi bukan cuma sekedar sumber daya alamnya yang melimpah, tapi juga sumber daya manusianya yang luar biasa. Dan menurut saya banyak prestasi yang sudah ditorehkan tadi di ranah olahraga, banyak prestasi yang ditorehkan juga di ranah kayak pencapaian matematika, karya ilmiah, ilmu pengetahuan, iptek, banyak banget ya dari orang-orang Indonesia yang berkarya seperti itu, ya, menjadi orang-orang yang hebat gitu. Why not? Ya, saat ini juga ada yang canggih juga kan di ranah kesehatan pikiran. Orang Indonesia juga, yes. Jadi selama semuanya masih Indonesia, KTP-nya Indonesia, lahir di Indonesia, warga negara Indonesia, ya kita semua berbeda-beda tetapi tetap satu, seru-seruan sama-sama, asik-asikan, ya. Mungkin beda suku, ras, agamanya, tapi kita semua satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, ya. Jadi thank you teman-teman semua. Doaku nih kita terus banyak mendulang emas di Olimpiade sekarang, ya. Karena banyak yang seru-seru, ya. Jadi kita masih sekarang lagi masaknya kan yang Olimpiade Jepang, ya, biar lebih keren lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Thank you semuanya. Hopefully kisah dari tadi Ivan Fernandez sama Abel Mutai bisa menginspirasi kita semua dan mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. All the best and greatest for you semuanya. Semakin hari semakin seru, asik dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi besok. Kita live lagi, seru-seruan lagi seperti biasa jam 8.30 ya. Terima kasih, sampai ketemu. See you again semuanya. Bye bye. Love you all. Dah.